Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu sekalian. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya perkenalan diri dulu. Saya Habibullah, tenaga teknis Trubetting, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan memberikan sebuah pemaparan penyusunan rincian anggaran biaya sekat kanal dua lapis tanpa pelimpas luak kelola. Baiklah, kita mulai saja langsung ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Nah, dalam penyusunan rincian anggaran biaya ini adalah ada kalanya kita sebelum eh, melaju lebih jauh, kita pahami dulu apa sih definisi dari RAB itu tersendiri. Nah, jadi definisi RAB adalah suatu perkiraan atau perhitungan anggaran besarnya pengeluaran biaya dari setiap jenis pekerjaan sesuai dengan gambar desain dan persyaratannya. Nah, spesifikasi teknis dan administrasi dari suatu bangunan yang akan dilaksanakan. Jadi kita harus pahami dulu sih apa itu RAB. Nah, setelah kita memahami ataupun mengetahui definisi dari RAB ini, selanjutnya kita perlu juga mengetahui fungsi dari RAB itu tersendiri. Nah, jadi ada 4 poin di sini fungsi dari RAB. Yang pertama, mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Nah, jadi eh, sebelum kita melakukan kegiatan konstruksi pembangunan sekat kanal ini, kita mengetahui dulu besar biayanya berapa. Apakah 1 M, apakah 2 M, apakah 3 M. Nah, jadi eh, untuk dari fungsi RAB ini itulah kita mengetahui harga berapa besar rencana biaya yang dibutuhkan dalam membangun suatu konstruksi. Yang kedua, mengetahui jumlah atau volume kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan alat yang diperlukan. Nah, ini juga penting di poin kedua ini. Kenapa? Kita untuk mengetahui, karena satu sekat kanal itu berapa pekerja sih yang kita butuhkan. Masa satu pekerja kita untuk membangun satu sekat kanal itu pasti lama selesainya. Dan juga masa 20 pekerja untuk membangun satu sekat kanal itu terlalu berlebihan. Nah, jadi kita dengan RAB ini kita bisa mengetahui efisiensi dari pekerjaan tersebut, berapa pekerja yang dibutuhkan, berapa alat dan bahan yang dibutuhkan, dan apa saja yang dibelikan. Ketiga, yaitu sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana. Nah, ini dia masuk dengan pedoman ini adalah sebagai patokan ataupun eh, bayangan awal lah. Ibaratnya dalam satu sekat kanal kita butuh biaya berapa besar. Nggak mungkin kan satu sekat kanal itu bisa 1 M-an. Itu terlalu berlebihan kan. Nah, jadi dari sekat kanal ini kita bisa tahu pedomannya. Nah, juga bisa meminimalisir kegagalan dalam konstruksi. Maksudnya kegagalan dalam konstruksi ini gimana? Ibaratnya jika memang sesuai konstruksi itu dilaksanakan sesuai dengan semestinya dengan anggaran yang sudah disediakan dalam satu unit itu, maka akan selesai satu unit. Nah, jika kita salah dalam prediksi ataupun dalam RAB-nya, bisa saja anggaran segitu nggak cukup untuk satu unit. Sehingga konstruksi nggak selesai, tapi anggarannya udah habis. Nah, jadi di sini sangat penting fungsi dari RAB itu sendiri. Yang keempat, sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen proposal usulan pelaksanaan kegiatan. Tadi kita sudah membahas mengenai definisi RAB dan fungsi RAB. Nah, selanjutnya itu apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita penyusunan RAB? Yang pertama, membuat atau menyiapkan gambar bangunan atau objek yang akan dibangun secara lengkap sesuai hasil desain atau rancangan yang diinginkan atau diharapkan. Nah, jadi kita harus siapkan dulu sih gambar desain atau namanya soft drawing. Nah, di mana kita harus ada dulu gambaran ini untuk sebagai pedoman kita nantinya untuk membuat RAB. Karena jika kita nggak mempunyai gambar dan bayangan ini, kita nggak tahu berapa sih bayangan untuk RAB itu. Kita mengetahui ukuran dari bangunan itu, sehingga kita bisa menghitung volume dan lain-lain. Nah, yang kedua, menyiapkan data-data daftar harga material maupun ongkos upah tenaga yang berlaku pada daerah atau lokasi dibangun. Nah, ini juga harus kita siapkan ya, seperti menyiapkan data-data bahan daftar harga atau yang dalam dunia konstruksi itu analisa harga satuan. Jadi kita dalam membangun suatu konstruksi kita harus menyiapkan data-data ini karena di setiap daerah itu memiliki patokan harga yang telah diperbarui dari dinas PU masing-masing. Nah, setiap kecamatan kabupaten itu berbeda-beda anggarannya
berbeda-beda besaran harga, daftar-daftar harga material ataupun ongkos upah tenaga, sehingga kita harus menyiapkan data-data update terbaru sesuai dengan lokasi yang akan dibangun. Yang ketiga, menyiapkan peralatan pendukung lainnya, kalkulator, penggaris, komputer, dan lainnya. Dari ketiga materi yang saya jelaskan tadi, mungkin ada yang ada yang ingin ditanyakan dari bapak-bapak atau ibu sekalian. Mungkin ada yang masih mengganjal atau belum dimengerti. Oke, lanjut ya berarti siap. Selanjutnya itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAB. Nah, ini ada 5 poin. Yang pertama, harga satuan bahan, harga satuan upah, analisa pekerjaan, harga satuan pekerjaan, dan volume pekerjaan. Nah, jadi kelima poin ini itu adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, harga satuan bahan. Jadi, harga satuan bahan ini harga yang harus dibayar untuk membeli persatuan jenis bahan bangunan. Nah, yang kedua, harga satuan upah. Harga yang harus dibayar untuk mengadakan tenaga untuk melaksanakan bangunan. Yang ketiga, analisa pekerjaan, faktor penggali atau koefisien yang dibutuhkan bahan dan tenaga untuk mengerjakan setiap satuan jenis pekerjaan. Yang keempat, itu harga satuan pekerjaan, dan yang kelima, volume pekerjaan. Terus ada juga diagram alir dari penyusunan RAB. Nah, diagram alir ini kita bisa lihat ya. Nah, kita setelah mendapatkan ada data harga satuan bahan, ada harga satuan upah, kita bisa menghitung analisa dari suatu pekerjaan itu. Nah, setelah kita dapat menghitung analisa pekerjaan, sehingga kita dapat mengetahui harga satuan pekerjaan. Nah, harga satuan pekerjaan inilah sebagai patokan dalam per unitnya. Kemudian untuk itu ada juga volume pekerjaan. Nah, dari volume pekerjaan ini kita kalikan dengan harga satuan pekerjaan yang tadi. Nah, harga satuan pekerjaan dikali dengan volume itulah akan dapat RAB. RAB ini rincian anggaran biaya atau rencana anggaran biayanya. Oke, setelah kita memahami semua definisi, fungsi, persiapan, dan diagram alirnya dalam proses penyusunan RAB, selanjutnya kita ada pengenalan gambar desain ataupun soft drawingnya. Nah, di sini ada gambar desain dari sekat kanan 2 lapis tanpa pelimpas. Saya hidupkan dulu pointernya. Nah, di sini 9 meter. 9 meter ini adalah lebar dari sekat kanal yang akan kita bangun. Dan terus ada panjang sekat kanalnya itu ada 5 meter. Nah, terus ada 2 meter ini adalah lebar spillway. Dan 2 meter ini adalah panjang spillway-nya. Nah, ini adalah contoh gambar desain tampak atas atau dena sekatnya. Nah, ini tampak atasnya hampir sama dengan dena tadi. Untuk ukurannya sama juga, arah alirannya ada dilihat di sini. Nah, terus ini ada yang garis-garis ini adalah contoh dari gambar dari galian atau nanti yang akan kita melakukan penimbunan dengan tanah mineral. Kemudian, nah ini ada potongan AA atau potongan menyamping dari sekat kanal yang akan dibangun. Nah, ini di 9 meter tadi itu lebar sekat kanalnya, 2 meter lebar spillway. Nah, ini 2,3 meter ini ada kedalaman kanal yang akan kita bangun. Kedalaman kanal yang akan dibangun dari sekat kanal kita. Nah, ini 4 meter ini anggapan dari panjang cerucuk yang akan kita pancang di kanal tersebut. Oke, lanjut. Ini ada potongan B-nya. Nah, potongan B ini potongan menyamping itu ada ini 5 meter panjang dari sekat kanalnya. Ini juga kedalaman hampir sama 2,3 4 meter juga untuk pemancangan cerucuknya. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami gambar desain dan tadi, kemudian kita mengetahui harga satuan bahan. Nah, ini adalah daftar harga satuan bahan dari materi-materi yang akan kita butuhkan dalam proses pembuatan sekat kanal yang akan kita bangun nantinya. Contohnya ini ada balok, papan, paku, ukurannya ada 5 sampai 10 cm dan paku 12 cm. Ada pot dan semen, ada terpal, karung plastik, tali rapia, ada geomembran dan lain-lain. Nah, ini jenis bahannya dan juga ada satuannya beserta juga ada harga. Nah, harga ini disesuaikan dengan lokasi masing-masing lokasi yang akan dibangun suatu sekat kanal itu. Misalnya ini Kecamatan Pangkalampan dengan Kecamatan Pampangan. Itu meskipun di dalam satu kabupaten yang sama, belum tentu itu akan memiliki harga yang sama karena berbeda kecamatan. Nah, disinilah kita harus menyiapkan data-data harga satuan bahan itu sesuai dengan daerah yang akan kita bangun. Oke, selanjutnya itu ada harga satuan upah. Nah, di dalam harga satuan upah ini ada
jenis upah untuk pekerja, pekerja MPKA atau MPG, mandor, kepala tukang kayu, kepala tukang batu, dan tukang tebas. Nah, dari daftar harga satuan upah ini, yang mana sih yang kita pakai nanti untuk mengerjakan sekat kanal? Misalnya ada pekerja MPA, TPG, yang mana diupah untuk dalam satu hari per orang itu 100.000. Oke, kita selanjutnya itu, nah ini ada contoh perhitungan analisa pekerjaan. Nah, setelah kita tadi mempunyai data analisa harga bahan, analisa harga upah, kemudian kita bisa menghitung analisa pekerjaannya. Nah, seperti pekerjaan ini kan, untuk pembersihan lapangan, berapa sih upah yang kita harus berikan untuk pekerjaan lapangan dan pengemasan sesuai dengan harga upah. Dan nah ini ada koefisien. Nah, koefisien ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Kemudian ini ada juga contoh dari perhitungan yang lain untuk membuat lubang pada tiang-tiang dolken horizontal, ada pemasangan gesek atau membran. Nah, ini penjelasan yang dari perhitungan analisa tadi. Nah, dalam perhitungan biaya tersebut diberikan angka atau koefisien, yang koefisien tadi ya Bapak-Bapak, sebagai hasil dari suatu analisa statistik untuk masing-masing upah dan bahan. Nah, koefisien 0,05, 0,1 dan 0,005 adalah koefisien atau perkiraan atau persentase orang hari per upah. Satu hari yang diberikan kepada mandor pekerja tukang untuk melaksanakan suatu pekerjaan pembersih lapangan. Nah, jadi koefisien ini telah ditentukan sesuai dengan perkiraan atau persentase orang hari per upah itu. Nah, di sini juga kita berlaku juga pada koefisien bahan dan bangunan. Lanjut. Nah, ini ada penjelasan lebih detail ya mengenai koefisien tadi. Ada koefisien tenaga kerja, koefisien bahan material, dan koefisien alat peralatan. Nah, untuk koefisien tenaga kerja ini adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dikerjakan atau diselesaikan oleh seorang tenaga kerja dalam satu satuan waktu tertentu, atau banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu. Nah, ini disebut dengan HOK, hari orang kerja. Nah, untuk satu HOK itu biasanya rata-rata 7 atau 8 jam kerja. Kemudian ada koefisien bahan material, adalah banyaknya jumlah bahan material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan. Nah, satuan yang digunakan yaitu satuan pengukuran bahan. Yang ketiga itu koefisien alat atau peralatan. Adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dihasilkan oleh satu peralatan dalam satu satuan waktu tertentu, atau banyaknya suatu pekerjaan yang diperlukan untuk melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan dalam satuan waktu tertentu. Nah, itu dari penjelasan dari koefisien-koefisien yang ada dari perhitungan analisa pekerjaan tadi. Selanjutnya, ini adalah contoh dari harga satuan pekerjaan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh harga satuan pekerjaan dalam satu unit sekat kanal ya. Harga yang dibayar untuk menyelesaikan satu jenis pekerjaan konstruksi. Nah, ini ada satu unit sekat kanal 2 lapis tanpa pelipas. Nah, di sini kita lihat ada bahan pembuatan sekat kanal. Bahan-bahan tadi kita ambil dari data-data bahan, harga satuan bahan, dan juga ada volumenya dan satuannya serta harga satuannya. Nah, jadi volume ini dikalikan dengan harga satuan, tinggal dapatlah jumlah harga. Nah, jadi harga-harga yang sudah dikalikan ini dijumlahkan. Jadi untuk bahan pembuatan sekarang ini jumlahnya Rp22.327.108. Nah, dan selain itu ada biaya pembuatan sekat kanal. Nah, kita akan lanjut selanjutnya dulu ya. Nah, ini untuk jenis pekerjaan pembuatan sekat kanal. Ini ada 3 poin ya: mobilisasi alat bahan pekerja, biaya pembuatan sekat kanal oleh MPA atau MPG, dan demobilisasi pekerja. Nah, untuk poin pertama ini mobilisasi alat bahan pekerja. Jadi mobilisasi alat bahan pekerja ini dibutuhkan untuk nantinya para pekerja mengangkut bahan materialnya dari satu tempat ke lokasi yang akan dibangun. Nah, itu dibutuhkan juga biayanya yang dibutuhkan. Nah, di sini volume kerjanya itu satu. Karena dalam suatu pekerjaan itu mobilisasi itu dalam satu kali satu paket. Nah, kemudian juga ada biaya pembuatan sekat kanal atau MPA atau MPG. Nah, di sini ada perhitungannya, analisa yang tadi sudah kita hitung. Nah, untuk ini 100.000 nih harga satuan per orang. Dikalikan dengan volumenya didapatlah 1.300.000. Nah, ini tadi yang 100.000 kita dapatkan dari daftar harga upah yang sudah kita punyai datanya tadi. Kemudian ada demobilisasi pekerja. Demobilisasi pekerja ini digunakan
untuk membawa kembali bahan material sudah kita bawa ke lokasi untuk dibawa lagi pulang apabila ada sisa bahan material yang ada. Karena jika dalam satu konstruksi itu bahan material sisa yang kita hasilkan dari suatu pekerjaan itu harus kita bersihkan atau kita bawa pulang kembali agar tidak membuat sekitar dari konstruksi yang kita bangun itu kotor atau banyak sampah bekas dari proses konstruksi kita sebelumnya. Selanjutnya itu ada satuan volume pekerjaan dan volume pekerjaan. Nah, di sini akan saya berikan salah satu contoh bagian dari item pekerjaan itu menghitung volume galian tanah. Nah, dalam menghitung volume galian tanah kita membutuhkan data-data sebagai berikut. Ada panjang sekat, lebar kanal, tinggi spiwit, dan lain-lain sesuai dengan daftar yang ada di sini. Kemudian dari data itu juga kita harus mengetahui gambar detailnya. Gambar desainnya itu harus kita ketahui dulu dari yang kita lihat tadi. Nah, ini ada gambar detailnya. Gambar desain ini kita butuhkan untuk menghitung perhitungan volume. Karena untuk menghitung volume itu kita harus ada bayangan bentuk dari bangunan yang akan kita bangun itu. Next. Nah, ini ada contoh dari perhitungannya. Ini ada pekerjaan tanah galian tanah biasa. Seperti untuk menghitung galian tanah di bagian kedalaman galian tanah biasanya. Nah, ini ada lebar dinding kanal, lebar sayap kanal, panjang dinding kanal, jarak dinding kanal ke dinding keluar. Nah, ini ada cara menghitungnya tuh. Untuk lebar dinding kanal itu lebar sekat dikurang lebar kanal dibagi 2. Nah, setelah kita hitung ini kita dapatlah kedalaman galian tanah biasanya sebanyak 2,3 meter kubik. Nah, untuk galian tanah biasa itu ada panjang bidang diagonal galian. Nah, ini perhitungan ini disesuaikan dengan gambar yang kita siapkan tadi. Sehingga kita ada bayangan panjang diagonal itu yang mana. Nah, ini untuk panjang diagonal nih misalnya saya gambarin dulu ya. Ini adalah contoh dari sayap kanal, ini adalah badan spillway-nya. Nah, ini. Nah, ini misalnya arah alirannya ke atas ya misalnya kan. Nah, ini untuk misalnya panjang diagonal, bidang diagonal galian. Nah, ini misalnya ini. Nah, ini terus galiannya ini. Begitupun dengan kiri dan kanan. Nah, itu salah satu contoh dari panjang diagonal galiannya. Nah, mungkin itu saja untuk contoh perhitungan yang bisa saya berikan dan pemaparan yang bisa saya sampaikan. Ini sudah di akhir dari slide yang saya akan paparkan. Slide yang akan saya paparkan. Mungkin setelah ini saya akan buka sesi pertanyaan atau sesi diskusi dari paparan yang setelah saya sampaikan. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian ingin ditanyakan ataupun ada yang masih kurang jelas dengan apa yang saya jelaskan tadi ataupun yang saya paparkan tadi, kita akan belajar bersama dan saling bertukar informasi. Saya sebelumnya menutup dulu untuk kegiatan pemaparan ini, nanti kan dilanjutkan sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Saya dari tenaga teknik Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah selama saya pemaparan. Pada Allah saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.